Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya pada uji pemahaman mengenai membuktikan dua buah garis sejajar. Nah, sebenarnya ada teorinya ya di sini. Pak Jul sampaikan sekilas saja. Di sini beberapa teorema ya. Di sini dikatakan bahwa jika diketahui dua garis dipotong oleh sebuah garis transversal, dua buah garis dipotong oleh garis transversal, garis lurus gitu ya, dan satu pasang sudut dalam berseberangan sama besar, maka dua garis tersebut sejajar. Dalam berseberangannya siapa? Dalam berseberangannya lihat di sini. 2 dan 1. Dalam berseberangannya adalah sama besar. Nah, ini kemarin yang video yang sebelumnya Pak Jul sempat ngeblank ya. Tapi mengerjakan nomor 1C kalau nggak salah. 1C pada video sebelum ini, materi sebelum ini ya. Yang halaman berapa ini? Yang halaman ini. Yang halaman 168. Nah, ini Pak Jul kemarin sempat ngeblank. Ini menganggapnya ini dengan ini itu jumlahnya 180 derajat. Jadi salah. Tapi Pak Jul langsung koreksi di bagian deskripsi ya. Seperti itu. Balik lagi ke sini tadi sudah dikatakan bahwa yang berseberangan itu sama besar, berarti garis L dan M ini adalah sejajar. Berikutnya, teorema yang ketiga yaitu dua buah garis dipotong oleh sebuah garis transversal sama, sepasang sudut luarnya berseberangan sama besar. Kalau tadi dalam berseberangan sama besar, ini luar berseberangan juga sama besar, berarti dikatakan bahwa dia adalah sejajar garisnya. Kemudian teori yang teorema yang keempat, dua buah garis dipotong garis transversal ketiga, garis transversal juga, jumlah sepasang sudut dalam sepihak berarti ini dalam, tapi satu pihak, itu kalau jumlahnya 180 dia, maka dua garis tadi adalah sejajar. Jadi yang jadi patokan adalah garis potongnya atau garis transversalnya atau garis ketiga, seperti itu. Kemudian jika garis L tegak lurus garis N dan garis M tegak lurus garis N, maka garis L sejajar garis M. Itu dengan asumsi apa? L tegak lurus N, M tegak lurus N, maka LM sejajar. Ini nanti kalau kalian SMA belajar tentang pembuktian matematika. Ini jika sudah termasuk pembuktian matematika. Jika maka, nah itu nanti ada di bagian induksi matematika atau logika matematika saat kalian SMA. Oke, kita langsung saja masuk ke latihan soalnya ya. Diketahui segitiga ABC sama dengan sudut ABC dan sudut POS PQC. Ini Q, ini B. Nah, dia sehadap, besarnya sama. Ya. Sehadap besarnya sama. Maka kalau ini dengan ini sama, otomatis sudut ini ditambah dengan sudut ini, dia kan sehadap. Sehadap jumlahnya 180 derajat. Iya kan? Maka kalau kita punya dua buah garis yang dipotong oleh sebuah garis transversal dan sudut yang berhadapan, sudut dalam yang berhadapan jumlahnya 180 derajat, maka dua garis tersebut sejajar. Siapa garisnya? Yaitu garis AB dan PQ. Selesai. 2. Perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai X agar garis L sejajar garis M. L agar sejajar garis M. Di sini sudut 2 dan sudut 3, 2 dan 3 dalam sudut dalam sepihak, maka mestinya harusnya adalah jumlahnya 180 derajat. Maka kita bisa tulis sudut 2 ditambah sudut 3 sama dengan 180 derajat. Sudut 2-nya 2x ditambah 4x sama dengan 180 derajat. Ya. 6x sama dengan 180 derajat, X sama dengan 180 derajat dibagi 6 sama dengan 30 derajat.
Jadi X-nya adalah 30 derajat. Berikutnya yang B. Sudut 1 ini dan sudut 6 ini. Sudut 1 itu sama dengan sudut 6 ya. Sudut 1 sama dengan sudut 6. Kan gitu. Nah, sudut 1 ya dengan sudut 2 itu kan saling berpelurus. Ya kan? Sudut 1 ditambah sudut 2 sama dengan 180 derajat. Alasannya apa? Karena berpelurus. Sudut 1-nya itu yang dicari, sudut 2-nya sudah diketahui. Sudut 2 2x, ya kan? 2x sama dengan 180 derajat. Sudut 1 sama dengan 180 derajat dikurangi 2x. Sudut 1 sama dengan 180 derajat dikurangi 2 kali 30 derajat. Sudut 1 sama dengan 180 derajat kurangi 60 sama dengan 120 derajat. Nah, seperti ini. Kan gitu. Maka sudut satunya, karena sudut 1 itu sama dengan sudut 6, maka sudut 6 sama dengan 120 derajat. Berikutnya yang C. Oh, sebentar. Sudut 1 sama dengan 2x. Benar ya? Sudut 1 2x. Oh, Pak Jul salah lagi. Bukan seperti ini. Ternyata sendiri-sendiri ya. Salah ya ini ya. Ternyata hubungannya sendiri-sendiri. Antara A dan B itu tidak saling berhubungan. Ya. Yang A ini sudah benar, yang B ini salah. Pak Jul salah pengertian. Berarti sudut 1 sama dengan 2x ya. Sudut 1 2x dan sudut 6 itu kan 136. Sudut 6 136. Sudut 6 sama dengan 136. Nah, di situ sudut 1 itu kan sama dengan sudut 6 karena sudut luar berseberangan. Berarti sudut satunya 2x sama dengan 6x-nya 136. X sama dengan 136 dibagi 2 sama dengan 68 derajat. Nah, ini udah benar. Selanjutnya yang C. Lagi-lagi ini sudut satunya 3x. Sudut 5 sama dengan 60 derajat. Seperti ini. Nah, kita lihat hubungannya. Sudut 1 dengan sudut 5. Sudut 1 ini dengan sudut 5. Ya. Ini mestinya adalah jumlahnya 180 derajat. Sudut 1 ditambah sudut 5 sama dengan 180 derajat. Ini kan sudut berseberangan. Ya kan? Ini kan tumpul, ini kan lancip. Mesti kalau dijumlahkan 180 derajat. Sudut satunya 3x. Sudut 5-nya 60 derajat sama dengan 120 derajat. 180 ya. 3x sama dengan 180 derajat kurangi 60 derajat. 3x sama dengan 120 derajat. X sama dengan 120 dibagi 4 sama dengan 40 derajat. Selesai. Lanjut ke nomor yang ketiga ya. Berdasarkan gambar di atas, apakah informasi yang diberikan berikut dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa garis A dan B sejajar? A sejajar dengan B maksud saya. Di situ dikatakan sudut 4 ditambah dengan sudut 5. Oke, kita lihat diproses dulu ya. Kayak apa saja diproses. Pak Jul gambar biar nanti lebih afdol kalau
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Garis A, garis B. Nah, kita identifikasi satu persatu. Sudut 4 ditambah sudut 5 ditambah sudut 8 sama dengan 180 derajat. Nah, digunakan untuk menyimpulkan bahwa garis A sejajar B. Garis A sejajar B. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Sudut 4 ditambah sudut 5. Sudut 4 dengan sudut 5. Ini ya. Kemudian sudut 4, sudut 5, kemudian sudut 6, sudut 8. Sudut 8 itu kan ini. Ya. Sudut 8, sudut 6. Nah, sudut 8 ini bisa Pak Jul tuliskan. Pak Jul ganti maksudnya. Sudut 6. Ya kan? Jadi bisa Pak Jul ganti sudut 4 ditambah sudut 5 ditambah sudut 6. Ya kan? Alasannya apa ini dua ini? Karena alasannya adalah dalam berseberangan. Ya kan? Dalam berseberangan. Nah, otomatis kita kan bisa menggunakan bahwa sudut bagian ini ya, sudut ini ya, yang Pak Jul centang itu sama dengan berapa? Sudut yang di bagian centang itu tentunya adalah sudut 4 ditambah 5. Kok bisa? Pak Jul tulis ya, gini aja. Karena ini 6 ya, ini 6, ini juga sama dengan 6, 180 derajat mestinya. Nah, seperti ini. Pak Jul 4 dan 5 Pak Jul pindah ke kanan. Sudut 6 sama dengan 180 derajat dikurangi berapa? Dikurangi sudut 4 ditambah sudut 5. Ya kan? Nah, maka kita bisa mengatakan bahwa sudut setelah dikurangi itu kan kita memperoleh sudut ini, sudut 6. Nah, padahal yang namanya sudut 6, sudut ini centang ya, ditambah sudut 6 itu kan sama dengan 180 derajat. Nah, ini dia. Di mana kita menemukan dua buah sudut yang jumlahnya 180 derajat. Ya. Ini kan 6 kalau ditambah sudut yang saya centang ini, sudut yang saya centang itu sama dengan sudut 4 ditambah sudut 5. Ya. Jadi sudut yang Pak Jul tanda centang ini bisa diganti dengan sudut 4 ditambah sudut 5. Sesuai dengan teorinya, kalau kita menemukan dua buah garis yang dilalui oleh garis transversal sedemikian hingga sudut sehadapnya sudut 6 ditambah sudut yang saya centang ini adalah 180 derajat, maka kita bisa menyimpulkan A sejajar B. Seperti itu. Sudah? Nah, berarti argumen A ini bisa digunakan untuk membuktikan bahwa AB sejajar. Selanjutnya yang B. Sudut 1 ditambah sudut 2 ditambah sudut 7 sama dengan 180 derajat. Sudut 1 dan 2 ya. Sudut 1 dan 2 itu bisa Pak Jul, ini yang 7 Pak Jul ganti dengan ini kan sehadap, besarnya sama, ya kan, besarnya sama, maka kita bisa menyimpulkan ya,
Sebentar Pak Jul cari. Teori yang paling mudah memang kalau yang sehadapnya saja. Sehadapnya itu sama dengan 180 derajat. Ya kan? Nah, kita kalau mau pakai hubungan 5 dan 6. 5 dan 6. Maka 5 dan 6 itu kan bertolak belakang dengan ini. Ya enggak? Bertolak belakang itu besarnya sama. Bertolak belakang besarnya sama. Jadi sudut 1 ini nanti Pak Jul ganti dengan sudut 5 ditambah sudut 6. Ya. Berarti kita bisa menuliskan bahwa sudut 3 itu sama dengan 180 derajat. Dari sini ya. Sudut 3 itu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut 5 ditambah sudut 6. Seperti itu. Ya kan? Nah, dari pernyataan ini kita sudah bisa langsung menyimpulkan kalau sudut, misalkan ini kan sehadap 5, 6 dengan sudut 7 itu kan sehadap. Kita buktikan sudut 5 ditambah sudut 6 ditambah sudut 7. Nah ini Pak Jul kembalikan ya. Ya kan? Sama dengan, tinggal dimasukkan. Ini jangan sama dengannya di sini aja. Sudut mana ini? 5, 6 ditambah dengan sudut 3 5, 6. Pak Jul kok malah jadi bingung sendiri nih. Sudut 5, 6 ditambah sudut itu kan jadinya adalah 180 derajat. 5, 6 dia kan sehadap. Ya. Sehadap jumlahnya 180 derajat. Kembalikan ke teorinya. Dua buah garis A dan B dilalui sebuah garis transversal. Ya, transversalnya yang ini. Jadi kalau tadi yang A itu pakainya garis yang ini ya. Sekarang kalau yang B pakainya garis yang ini. Dilalui oleh garis transversal sedemikian hingga sudut dalam sehadapnya 5, 6 ditambah 7 sama dengan 180 derajat, maka kesimpulannya A sejajar B. Seperti itu. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke yang nomor keempat. Diketahui segi 4 ABCD garis AD tegak lurus BC dan CB AB, gambarlah segi 4 tersebut dan sebutkan 2 garis yang sejajar. Oke. Nomor 4. Pertama, AD tegak lurus BC. Garis AD tegak lurus BA. AD tegak lurus BA. Gini ya. Berarti ini A karena AD tegak lurus BA. Oke, clear. Terus CB tegak lurus AB. CB tegak lurus AB. Ini C. Gambarlah segi 4 tersebut dan sebutkan 2 garis sejajarnya. Nah, ini sembarang ya, kalau misalkan Pak Jul mau manjangin ini, segi 4-nya kan bebas. Misalkan kayak gini. Nah, ini boleh. Misalkan mau dibuat persegi panjang seperti ini. Ini juga boleh. Yang penting AD tegak lurus AB, CB tegak lurus AB. Di sini ada keterangannya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan yang sejajar siapa? Jelas ini sejajar dengan ini. Ya, jadi AD sejajar dengan CB. Ini simbol sejajar itu kayak seperti ini ya.
sejajar. Wah, mataharinya udah mulai meninggi. Oke, yang terakhir 5. Diketahui segi 4 ABCD, garis CD tegak lurus BC, CD tegak lurus BC, CD tegak lurus BC. Nah, ini yang sama kan antara CD dan BC adalah C-nya. Berarti sini C. Ini B, ini D. AB tegak lurus BC yang sama B, CB sama AB. Nah, seperti ini. Kemudian DAB, ini berarti A ya. DAB 115. Nah, seperti ini. Ini 115. Gambarlah segi 4 tersebut dan hitunglah besar sudut ADC. A, ini A, ini D, D-nya di sini ya, di ujung sini. Nah, ini A-nya milik yang nomor 4. Yang diminta adalah DAB. D, ADC, ADC. Nah, tinggal kita tarik saja. Sudut A ditambah sudut. Ini kan dalam berseberangan. A ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Karena dalam berseberangan. Sudut A-nya 115 derajat ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Sudut D sama dengan 180 derajat dikurangi 115. Sudut D sama dengan 65 derajat. Selesai. Oke, gitu ya. Ini yang membuat lama itu adalah bagaimana menjelaskan ini. Ini bukan soal hanya memasukkan angka, tapi ini soal tentang teori. Soal tentang teori itu biasanya lama, pembahasannya banyak berlembar-lembar. Seperti halnya Pak Jul dulu kuliah, 1 ditambah 0 sama dengan 1 itu diminta untuk membuktikan. Itu pelajaran aljabar linier. Itu pelajaran semester 1 anak jurusan matematika. Coba bayangkan 1 ditambah 0 itu sama dengan 1. Mungkin bagi kalian, wah itu gampang gini-gini. Tapi itu perlu dibuktikan. Pembuktiannya pakai apa? Pakai aljabar. Jadi soal teori itu biasanya lebih susah dan rumit. Apalagi melibatkan teorema-teorema yang harus kita ingat sebelumnya. Kayak gitu ya, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.